Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ramadhani Putri dengan NIM 212411003. Prodi Pendidikan Matematika kelas A pagi semester 1. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah yang diampu oleh dosen Pak Akis Yuliansa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang makalah kami, yaitu tata kalimat efektif. Sebelum kita lanjut apa tata kalimat efektif, selebihnya kita harus mengetahui kalimat itu apa. Nah, kalimat itu adalah salah satu bahasa terkecil dalam wujud tulisan maupun lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri intonasi dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berfungsi Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, jadi kita masuk ke makalah kami, itu tata kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pembicara pesan. Di sini saya akan membahas tentang para ahli mendefinisikan tata kalimat efektif. Di sini saya akan membahas 5 para ahli, yaitu ada Spinoza, Zainal Arifin, Hockett, Pereira, dan Razak. Menurut Spinoza, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki syarat, yaitu ada kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu Zainal Arifin. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga yaitu menurut Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung dengan sempurna. Yang keempat menurut Hockett, kalimat suatu konstitusi atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatika yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatika lain. Dan yang terakhir menurut Pereira, kalimat efektif adalah kalimat atau bentuk kalimat yang dengan sadar sengaja disusun untuk mencapai informasi yang tepat dan baik. Nah, kita memasuki ciri-ciri kalimat efektif. Di sini ada 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan, yang kedua tidak terdapat subjek yang ganda, yang ketiga kepaduan, yang keempat keparalelan, yang kelima penekanan, yang keenam kehematan, dan yang ketujuh kelogisan. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa. Dan yang kedua, tidak dapat subjek yang ganda. Contohnya seperti soal itu saya kurang jelas. Nah, yang benar seperti ini. Soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga itu kepaduan. Kepaduan adalah unsur dalam kalimat harus diterpadu dan saling berhubungan satu sama lain. Bentuk-bentuk kesalahan yang menjadikan kalimat tidak padu termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, kluasa, serta tanda baca yang membentuk SPOK. Yang keempat yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesenjajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Nah, yang kelima yaitu penekanan. Penekanan adalah suatu perlakuan khusus menonjol bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Keenam yaitu kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk kata lain yang tidak perlu, sejauh mana untuk melayani kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Nah, jadi kita masuk yang terakhir, yaitu kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku.
Nah, jadi di sini setelah kita mengetahui ciri-ciri kalimat efektif, kita akan mengetahui syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak, sebaiknya menggunakan yang pertama 1 sesuai dengan EYD, yang kedua sintenasis, yang ketiga tidak boros dan bertele-tele, yang keempat tidak ambigu. Yang dimaksud dengan sesuai EYD yaitu sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Sintenesis adalah sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan objek atau predikat, kemudian ditambah dengan subjek, pelengkap, hingga keterangan. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian buat rumuskan pada ringkasan agar orang membacanya mudah menanggapi gagasan yang kalian sampaikan. Yang terakhir yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu kalimat yang menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multifaktir dengan susunan kata yang ringkas, sistematika, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Dan di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur kalimat efektif. Dalam menuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita ketahui unsur-unsur yang biasa dipakai dalam sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia yang digunakan aturan SPO atau SPOK. Yang dimaksud dengan SPOK adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat yang meliputi keterbahasaan, kesatuan atau kesepadanan, kehematan, keparalelan atau kesejaran, kecermatan atau ketepatan, kepaduan atau kehomogenesi, dan kelogisan. Nah, kita memasuki kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi tentang makalah kami, itu tata kalimat efektif. Kesimpulan dari itu semua itu, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memenuhi pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud penulis satu pembicaranya. Di dalam penyusunan kalimat efektif, sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusun kata, serta faktor-faktor lainnya agar kalimat yang disusun menjadi akurat. Faktor-faktor lainnya agar kalimat yang disusun menjadi kalimat yang utuh dan efektif. Unsur-unsur kalimat efektif ialah yang tadi SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari makalah kami tata kalimat efektif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.